Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2881-2885. Saya menyerah. Qin Yan melirik Luo Xiu dan berkata, konsesi. Luo Xiu menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan keempat cincin dewa di belakang kepalanya perlahan menghilang. Luo Xiu masih mengakui kekuatan Qin Yan. Jika dia tidak mengganggu pemahaman dan evolusi Qin Yan tentang diagram Dao Galaksi sebelumnya, setelah evolusi Qin Yan selesai, dia harus menggunakan teknik tertinggi atau teknik kembali ke kota terlarang untuk mengalahkannya. Dengan sekejap sosoknya, Qin Yan kembali ke sisi Master Sekte Langit dan Bumi. Aku melihat Master Sekte Langit dan Bumi memandang Luo Xiu, mengangguk, dan berkata, kau mengejutkanku. Dengan kehadiranmu di sini, sekte yang pasti akan bangkit kembali. Pemimpin sekte sangat memuji, kata Luo Xiu sambil menangkupkan tinjunya. Master Sekte Langit dan Bumi tersenyum tipis dan menatap Master Sekte Yang. Karena Qin Yan telah dikalahkan, tampaknya orang nomor satu di konferensi langit dan bumi ini adalah Luo Xiu. Dan dia juga merupakan orang nomor satu di generasi muda di seluruh sekte langit dan bumi kita. Mendengar ini, Master Klan Yang juga tersenyum. Dia ingat bahwa pada masa itu, orang pertama muncul di Klan Yang, tetapi itu sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Tentu saja, bahkan jika Yang Men menjadi nomor satu di konferensi langit dan bumi, itu tidak akan dapat menggoyahkan status kuil Tiandi sebagai warisan dari Master Sekte. Lagi pula, selama bertahun-tahun, 4 cabang kehidupan dan kematian, Yin dan Yang, telah mengalami pasang surut, tetapi hanya cabang kuil Tiandi yang tidak pernah merosot dan selalu makmur. Untuk sesaat, semua murid Sekte Langit dan Bumi memandang Luo Xiu, dipenuhi rasa iri dan cemburu yang tak tertandingi. Lagi pula, kehormatan menjadi yang pertama di antara generasi muda Sekte Tiandi adalah kehormatan tertinggi. Orang yang berwajah paling jelek tentu saja Han Kun dari Klan Yin. Saat itu, dia mengkhianati Klan Yang, bergabung dengan Klan Yin, dan menjadi murid penguasa Klan Yin. Karena kemunduran Klan Yang, dia tetap tinggal di Klan Yang dan tidak bisa mendapatkan pelatihan, sumber daya, dan keuntungan yang cukup. Pada saat itu, Gerbang Yin berada pada posisi kedua setelah kuil langit dan bumi, menduduki peringkat pertama di antara 4 cabang Yin dan Yang dalam kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, sumber daya dan perawatan yang diterimanya saat bergabung dengan Yin Men jauh lebih baik daripada saat dia berada di Yang Men. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih keras dan akhirnya melampaui orang nomor satu di Sekte Yin di masa lalu dan menjadi murid terkuat di Sekte Yin. Tingkat kultivasinya bahkan dapat menyaingi Lu Hai dan Qin Yan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tanpa dia, Yang Men benar-benar akan bangkit dan bahkan melampaui garis keturunan kuil Tiandi, menjadi nomor satu di konferensi Tiandi. Han Kun tahu betul bahwa setelah kejadian ini, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Sekte Langit dan Bumi. Luo Xiu, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Begitu memikirkan hal ini, pikiran membunuh yang tak berujung muncul dalam hati Han Kun, dan matanya menjadi merah saat dia menatap punggung Luo Xiu. Pada saat yang sama, Luo Xiu yang berdiri di samping Master Sekte yang merasakan niat membunuh datang dari belakang. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui dari siapa niat pembunuhan itu berasal. Namun Luo Xiu tidak ambil pusing, karena kekuatan Han Kun tidak mungkin menjadi ancaman baginya. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan menjadi begitu kuat. Yan Wudi tersenyum masam. Ketika dia melihat Luo Xiu mengalahkan Qin Yan, dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Luo Xiu semakin membesar. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Qin Yan, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Luo Xiu? Eldermu, kali ini Anda telah memberikan kontribusi besar bagi klan yang kami. Tuan klan yang sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan setelah bertahun-tahun, luka-lukanya masih belum pulih sepenuhnya. Tetapi ia dapat melihat klan yang bangkit kembali. Ia sudah merasa bahwa ia tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Ketua Sekte sangat memuji. Saya juga cukup beruntung bisa bertemu Luo Xiu. Tetua Mucun berkata sambil tersenyum. Luo Xiu, apapun yang kamu minta di masa depan, Yang Men pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu jika itu bisa dilakukan. Kemudian, Master Gerbang yang menatap Luo Xiu dan membuat janji yang berat. Begitu kata-kata ini keluar, Mucun dan Jian Yuangang sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Klan yang membuat janji yang begitu besar, karena dalam hal ini, Luo Xiu pada dasarnya setara dengan memiliki posisi yang sangat tinggi di Klan Yang. Identitas dan status. Terima kasih, Guru. Luo Xiu tersenyum tipis. Dia sebenarnya tidak menganggap serius janji ini, karena hanya dia yang tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak tinggal lama di gerbang langit dan bumi. Setidaknya, pada konferensi langit dan bumi berikutnya 10.000 tahun kemudian, dia pasti tidak akan masih berada di Sekte Yang. Konferensi dunia ini berakhir di sini. Pada saat ini, Master Sekte Langit dan Bumi mengumumkan hasilnya.
Gerbang yang tidak diragukan lagi menempati urutan pertama. Kuil Langit dan Bumi menempati urutan kedua, Gerbang Yin menempati urutan ketiga, dan kemudian Gerbang Kehidupan dan Gerbang Kematian. Setelah hasil diumumkan, para murid dari semua cabang bubar satu demi satu. Ketika Luo Xiu melihat Qin Yan berubah menjadi seberkas cahaya, ia terbang menuju kuil Langit dan Bumi di atas kehampaan. Jelas bahwa ia tidak sabar untuk kembali mundur dan mengembangkan kembali diagram Dao Langit berbintangnya. Setelah diagram Dao Langit berbintang berevolusi, kekuatan tempur Qin Yan pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih kuat. Pada saat yang sama, Master Sekte Langit dan Bumi juga mengumumkan bahwa untuk mempersiapkan reruntuhan kuno yang akan dimasuki, kuil Langit dan Bumi akan membuka alam rahasia warisan untuk memperbolehkan dua orang terkuat dari masing-masing garis keturunan untuk masuk. Warisan alam rahasia, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Ketua sekte bersedia mengeluarkan uang. Hanya murid langsung dari garis keturunan kuil Tiandi yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia warisan. Petik 2. Alam rahasia warisan berisi misteri kehidupan dan kematian Yin dan Yang Langit dan Bumi. Setiap biksu yang memasukinya dapat memahami jalannya sendiri dengan lebih cepat di bawah bimbingan alam rahasia warisan. Jian Yuangang perlahan membuka mulutnya dan menjelaskan, namun, setiap kali alam rahasia warisan dibuka, itu juga membutuhkan harga yang besar. Belum lagi berbagai material tingkat atas yang berharga, kuncinya adalah itu membutuhkan konsumsi banyak fragmen pembentuk dunia tingkat leluhur. Petik 2. Jelas, alasan kuil Tiandi membuka alam rahasia warisan adalah untuk memungkinkan 10 orang paling kuat di sekte Tiandi meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi sebelum pergi ke reruntuhan kuno. Dengan cara ini, ketika tiba saatnya mengunjungi reruntuhan kuno, mereka akan dapat bersaing dengan para jenius kekuatan lain dan merebut tingkat pencerahan. Fungsi utama dari alam rahasia warisan adalah untuk meningkatkan kemajuan dan kecepatan pemahaman para biksu tentang jalan tersebut. Misalnya, Anda akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk memahami jalan tertentu sebelum Anda dapat memasuki alam berikutnya. Jika Anda pergi ke alam rahasia warisan, maka proses ini akan sangat dipersingkat. Mengenai sejauh mana hal itu dapat dipersingkat, itu tergantung pada pemahaman pribadi. Setelah mengatakan ini, Jian Yuangang menatap Luo Xiu dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki pemahaman yang sangat kuat. Pembukaan alam rahasia warisan ini tidak diragukan lagi sangat cocok untukmu. Jika kamu dapat meningkatkan alam-alam agung ke pencapaian besar di alam rahasia warisan, alam itu setara dengan membuka ambang alam leluhur terlebih dahulu. Sangat pintar. Mendengar ini, Yan Wudi langsung bersemangat. Jika aku bisa memahami ranah menjadi dunia di ranah rahasia warisan, Qin Yan itu pasti bukan lawanku. Mata Yan Wudi bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak membandingkan dirinya dengan Luo Xiu, tetapi dia bisa membandingkannya dengan Qin Yan. Setidaknya sebelum menjadikan Luo Xiu sebagai tujuannya, dia harus melampaui Qin Yan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, mengikuti penjelasan beberapa orang kuat dari generasi tua, banyak murid sekte Langit dan Bumi yang hadir juga mempelajari tentang manfaat mewarisi alam rahasia. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang wilayah rahasia warisan sekte ini. Ya, tidak heran garis keturunan kuil Tiandi selalu menjadi warisan terkuat. Ternyata garis keturunan itu selalu menguasai tempat yang bagus seperti alam rahasia warisan. Tetapi ku dengar bahwa alam rahasia warisan tidak dapat dibuka dengan mudah. Setiap generasi murid Master Sekte tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia warisan beberapa kali dalam hidup mereka. Bagaimanapun, biaya untuk membuka alam rahasia warisan terlalu tinggi. Benar sekali, jika kita perlu menggunakan pecahan tingkat leluhur untuk membuka dunia, bahkan dengan fondasi Sekte Langit dan Bumi kita tidak akan mampu membelinya. Saya benar-benar iri pada mereka yang terkuat di setiap garis keturunan. Mereka dapat memasuki alam rahasia warisan dan memahami jalan agung. Baik itu tingkat kultivasi atau kekuatan, kesenjangan antara mereka dan para pengikut seperti kita di bawah akan semakin lebar. Banyak murid Sekte Langit dan Bumi mengetahui tentang manfaat dari warisan alam rahasia, dan mereka semua sangat gembira. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk, ekspresi mereka tiba-tiba berubah suram. 3 bulan kemudian, dunia rahasia warisan benar-benar mengasyikkan. Sui Yuehuan, seorang murid Sengmen, memiliki sepasang mata indah yang bersinar cemerlang. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang murid Sengmen, juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia warisan. Tingkat kultivasinya berada di tahap tengah alam pencerahan tingkat ke-9. Jika dia dapat memahami kesuksesan besar di alam rahasia warisan, pada dasarnya tidak akan ada ketegangan saat dia memasuki alam leluhur di masa depan. Selain itu, kekuatan fisiknya juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Orang biasa di tahap akhir tingkat ke-9 Chengdao bukanlah tandingannya.
Dia bahkan dapat melompati dan bertarung melawan tingkat puncak tingkat ke-9 Chengdao. Di sisi lain, setelah Han Kun mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia warisan, wajah garangnya akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena alam Dao-nya telah mencapai tingkat kesuksesan tertinggi di dunia. Aku harus memahami kesuksesan besar alam secepat mungkin. Ketika saatnya tiba, dengan bantuan alam Dao besar, baik Lu Hai maupun Qin Yan tidak akan dianggap enteng olehku. Jika aku melangkah ke alam leluhur terlebih dahulu di masa depan, orang pertama yang ingin kubunuh adalah pria bernama Luo. Memikirkan hal ini, Han Kun merasa sedikit gembira dalam hatinya, dan menatap punggung Luo Xiu lagi dengan tatapan dingin. Dan Luo Xiu sekali lagi merasakan niat membunuh Han Kun, alisnya sedikit berkerut, dan seringnya menghina muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika aku memberimu 100 kesempatan untuk memasuki alam rahasia warisan, kau tetap akan diabaikan olehku di hadapanku. Itu hanya sampah yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Setelah para pengikut dari masing-masing garis keturunan bubar, dalam perjalanan kembali ke Yangmen, Lu Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku tidak menyangka bahwa sekte akan membuka alam rahasia warisan dan membiarkan para pengikut dari garis keturunan lain masuk. Aku benar-benar iri pada kalian berdua. Dalam beberapa konferensi langit dan bumi terakhir, Lu Tong selalu menjadi salah satu dari dua murid terkuat di antara klan Yang. Akan tetapi, pemilik sekte tidak pernah membuka wilayah rahasia warisan tersebut ke dunia luar. Namun kali ini, dia bukan lagi salah satu dari dua murid terkuat klan Yang. Alam rahasia warisan telah dibuka, tetapi namanya, Lu Tong, tidak termasuk di antara dua tempat yang dapat dimasuki klan Yang. Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Lu Tong tidak kecewa dalam hatinya. Hehe, saat aku masuk, aku harus memahami kekuatan besar dunia, kata Yan Wudi penuh semangat. Karena memiliki darah emas yang lebih sesuai dengan jalan kekuasaan, maka jalan yang ditempuh Yan Wudi adalah jalan mengalahkan semua hukum dengan satu kekuatan. Secara relatif, Luo Xiu merasa bahwa Yan Wudi lebih cocok untuk berlatih Daluofa, karena Daluofa juga menjelaskan misteri jalan kekuatan. Namun Luo Xiu tidak mau mengajarkan metode Daluo kepada Yan Wudi. Bagaimanapun, 10 metode Tao yang paling kuat terlibat, dan hubungan antara dia dan Yan Wudi tidak cukup baik untuk mengajarkannya. Jalan kekuasaan, penguasa sekte yang tersenyum dan mengangguk. Meskipun ada banyak jenis jalan, beberapa di antaranya sebenarnya lebih menguntungkan. Misalnya, jalan kekuasaan adalah salah satu jalan dengan keuntungan yang jelas, dan itu juga merupakan jenis jalan yang sulit dipahami. Sekalipun seseorang dapat memahami jalan kekuatan, Taoisme yang dipraktikannya belum tentu dapat menonjolkan manfaat dari jalan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa dengan garis keturunan emas Yan Wudi dan jalur kekuatan yang telah dikembangkannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Inilah sebabnya mengapa Master Sekte yang merasa senang. Bagi Luo Xiu, yang lebih ingin ditingkatkan Luo Xiu adalah kultivasinya sendiri dibandingkan dengan peningkatan pemahamannya terhadap alam Dao. Karena ia menempuh jalan penyatuan semua dharma, ia meringkas semua wawasan dari jalan-jalan agung ke dalam satu-satunya fragmen wilayah. Hal ini juga membuatnya sulit untuk meningkatkan pemahamannya tentang ranah Dao. Diperkirakan bahwa bahkan jika dia pergi ke ranah rahasia warisan, hampir mustahil untuk meningkatkan semua ranah Dao ke ranah kesempurnaan. Daripada itu, Luo Xiu berharap ia dapat meningkatkan level kultivasinya di ranah rahasia warisan. Jika level kultivasinya ditingkatkan ke tingkat pencerahan ke-9, kekuatan tempurnya pasti akan meledak ke level yang sangat mencengangkan dan menakutkan. Oleh karena itu, dalam hati Luo Xiu, dia tidak memiliki banyak harapan terhadap apa yang disebut wilayah warisan rahasia ini. Setelah beberapa saat, rombongan kembali ke kompleks istana di Yangmen. 3 bulan telah berlalu dengan cepat. Dan alasan mengapa pembukaan alam rahasia warisan ditetapkan 3 bulan kemudian adalah karena setiap kali alam rahasia warisan dibuka, diperlukan beberapa persiapan. Efek dari pil Yun Dao alam ekstrim sangat jelas. Meskipun belum lama sejak ia menembus tahap awal pencerahan tingkat ke-8, Luo Xiu telah merasakan bahwa kultivasinya semakin dekat dan dekat dengan tahap tengah pencerahan tingkat ke-8. Namun, jika Anda ingin menerobos kemacetan antar alam, itu bukanlah tugas yang mudah. Kecuali Anda dapat menggunakan cara lain untuk merangsang kekuatan ledakan Yun Dao dan alam ekstrim, Anda dapat menerobos kemacetan dalam satu gerakan. Sama seperti terakhir kali dia mendapatkan pil pemecah penghalang Tianyang, dia menggunakan kekuatan pil pemecah penghalang Tianyang untuk merangsang kekuatan pil Yun Dao alam ekstrim. Efek gabungan dari kedua pil tersebut memungkinkannya untuk menerobos belenggu alam agung. Saat Luo Xiu keluar dari ruangan, dia melihat Yan Wudi sudah menunggu dengan tidak sabar. Yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya, dia sangat menantikan dibukanya alam rahasia warisan. Luo Xiu, kamu sama sekali tidak terlihat bersemangat.
Yan Wudi menatap Luo Xiu dengan ragu. Apa yang bisa membuatku gembira? Karena metode Tao yang kulatih cukup istimewa, sangat sulit bagiku untuk meningkatkan ranah Taoku. Bahkan jika aku pergi ke alam rahasia warisan, aku mungkin tidak akan bisa menerobos ke alam agung. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak, karena hanya dia yang tahu, apa yang ingin dia tingkatkan bukan hanya satu atau dua jalan, melainkan beberapa jalan. Tentu saja, jika ada beberapa harapan di dalam hatinya, maka Luo Xiu hanya dapat berharap bahwa alam rahasia warisan lebih istimewa dari yang dibayangkannya. Jika dia dapat dicegah dari tekanan dan pengaruh jalan yang tak berujung, maka dengan pemahamannya yang seperti monster, bukan tidak mungkin untuk benar-benar dipromosikan ke alam agung. Metode penyatuan tidak dikenal oleh Dao tanpa akhir. Sama seperti dia mampu menggabungkan 3 metode menjadi satu sejak lama. Hingga sekarang, dia hanya dapat menggabungkan 3 metode menjadi satu, dan tidak pernah mampu mencapai metode keempat. Kesatuan. Ketika mengembun menjadi pecahan-pecahan dunia, semakin banyak jalan yang menyatu, semakin lemah persepsi jalan tersebut. Jika dia bukan monster dengan pemahaman yang cukup, saya khawatir dengan begitu banyak jalan yang terintegrasi, persepsinya terhadap jalan tersebut sudah lama berlalu. Penindasan dapat diabaikan, dan tidak ada harapan untuk perbaikan sama sekali. Itulah sebabnya butuh waktu lama baginya untuk menyimpulkan metode naga guntur ke makna mendalam kedua. Jika aku harus bicara tentang kelemahan, ini adalah kelemahan Luo Xiu. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Master Yang Men juga datang. Menguasai, Luo Xiu dan Yan Wudi melangkah maju untuk memberi hormat. Berdengung, tiba-tiba, Master Sekte yang mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan aura luas menyelimuti Luo Xiu dan Yan Wudi dalam sekejap. Tak seorang pun dari mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika aura luas ini menghilang, Luo Xiu dan Yan Wudi menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di Yang Men. Jika Anda mendongak, kuil langit dan bumi berada tepat di depan Anda. Sebuah kuil terletak di awan, dengan sinar cahaya yang bersinar, dan konsep artistiknya sangat tinggi. Apakah ini di sini? Mata Yan Wudi membelalak dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun jarak antara kuil Tiandi dan Yang Men tidak jauh, tetapi itu terlalu cepat dan saya bahkan tidak bereaksi. Kecepatan yang luar biasa. Luo Xiu juga mengecilkan pupil matanya. Rahasia pertama dari teknik naga petir yang diciptakannya adalah kecepatan yang ekstrim. Tetapi jika kecepatan ekstrim teknik naga petirnya dibandingkan dengan kecepatan Master Gerbang Yang, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Karena dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan ruang, itu berarti bahwa penguasa Yang Men tidak menggunakan teleportasi. Tetapi mengandalkan kecepatan murni untuk langsung membawanya dan Yan Wudi dari Yang Men ke kuil Tiandi dalam sekejap. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa meskipun Master Sekte yang belum pulih dari luka-lukanya selama bertahun-tahun, kultivasinya benar-benar tak terduga. Setidaknya, Luo Xiu telah bertemu beberapa leluhur yang telah mencapai tingkat pencerahan ke-12, tetapi mereka mungkin tidak memiliki kekuatan seperti Master Sekte Yang. Mungkinkah penguasa klan yang adalah leluhur yang telah bertahan dari malapetaka zaman itu? Luo Xiu menyadari kemungkinan ini, karena mereka juga merupakan leluhur yang berada di atas tingkat pencerahan ke-12. Leluhur yang mampu bertahan terhadap malapetaka zaman itu lebih kuat daripada leluhur biasa. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat ruang terbuka di depan gerbang kuil Tiandi. Di ruang terbuka itu, orang-orang dari cabang lain sudah datang lebih dulu. Setelah jatuh dari langit bersama Master Gerbang Yang, Luo Xiu merasakan kehadiran pola-pola dewa. Ia menemukan bahwa ruang terbuka di depan gerbang kuil Tiandi diukir dengan banyak pola dewa. Dan banyak pola dewa membentuk formasi besar. Dan susunan pola ketuhanan ini berada pada level yang sangat tinggi. Setidaknya ini adalah susunan pola ketuhanan level tinggi. Sebenarnya ada susunan pola dewa tingkat tinggi di gerbang langit dan bumi. Luo Xiu merasa seolah ada badai di dalam hatinya, karena Fang Yi memberitahunya bahwa bahkan di dunia Tao, tidak banyak orang kuat yang mampu mencapai alam master pola dewa tingkat tinggi. Sejauh ini, Luo Xiu paling banyak hanya mendengar tentang master rune dewa tingkat menengah. Dan penguasaan serta pemahaman Master Rune Dewa tingkat menengah itu terhadap Rune Dewa relatif dangkal. Luo Xiu mengetahui bahwa orang yang memiliki alam pola ketuhanan tertinggi adalah Yuan Chang yang tercerahkan. Orang yang tercerahkan dari Yuan Chang merupakan seorang master pola ketuhanan tingkat tinggi, dan dia menciptakan metode Yuan Chang dengan memadukan metode pola ketuhanan dengan Taoisme miliknya. Namun, Sekte Langit dan Bumi hanyalah warisan di alam Tao. Jauh dari sebanding dengan kekuatan besar di alam Tao. Tetapi memiliki susunan pola dewa tingkat tinggi. Pola ketuhanan adalah Tao yang tidak termasuk pada era ini. Sama seperti jalan penyatuan yang ditempuh Luo Xiu, dia akan ditolak dan ditekan oleh jalan yang tak berujung. Karena itu, para ahli rune dewa tingkat tinggi sangat langka. Faktanya,
Kekuatan rune dewa tingkat tinggi setara dengan tingkat leluhur. Rasanya sangat hambar. Namun, saat Luoxiu secara bertahap bersentuhan dengan level yang lebih tinggi dan lebih tinggi, dia juga mendengar beberapa rumor. Karena ada banyak peninggalan dari zaman yang sangat kuno, semuanya dengan pola ilahi. Beberapa pola ilahi melarang rahasia yang tersembunyi. Hanya dengan itu hanya dapat dipecahkan melalui seni pola ilahi. Itulah sebabnya status master pola ilahi begitu tinggi. Tiba-tiba, Luoxiu memiliki dugaan dalam benaknya bahwa mungkin apa yang disebut sebagai alam rahasia warisan Tiandimen terkait dengan formasi pola ilahi tingkat tinggi ini. Jika memang begitu, susunan pola dewa tingkat tinggi pasti dapat menghalangi penindasan dan penolakan jalan tak berujung. Dan pemahamannya pun dapat dimanfaatkan dengan sempurna. Memikirkan hal ini, mata Luoxiu tiba-tiba berbinar, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Jika memang benar apa yang dia duga, maka dia tidak hanya akan mempunyai kesempatan untuk segera meningkatkan pemahamannya tentang jalan besar itu. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kesempatan untuk memahami misteri pola ilahi tingkat lanjut. Anda harus tahu bahwa ranah pola ilahinya telah dibatasi pada level master pola ilahi tingkat menengah untuk waktu yang lama. Jika pola dewa dibagi menjadi 12 tingkat, yang sesuai dengan 12 alam metode pencerahan, alam pola dewa Luoxiu saat ini berada pada tingkat master pola dewa tingkat 9. Jika dia dapat memahami beberapa misteri dari formasi pola dewa tingkat tinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah master pola dewa tingkat ke-10 dan menjadi master pola dewa tingkat tinggi. Jika saatnya tiba, dia akan mampu menggunakan metode Yuan Chang dan tanda ilahi untuk mengeluarkan kekuatan yang hampir sama kuatnya dengan tingkat leluhur. Yang Men benar-benar sombong. Semua orang menunggumu. Kamu baru saja datang saat ini. Mungkinkah kamu tidak lagi menganggap penguasa langit dan bumi sebagai musuhmu? Pada saat ini, terdengar suara dingin. Siapapun yang berani berbicara dengan nada seperti itu, niscaya adalah orang yang statusnya dapat disamakan dengan Master Sekte Yang. Dan orang ini adalah penguasa gerbang Yin. Yin dan Yang saling bertentangan. Selama ini, di berbagai cabang gerbang langit dan bumi, gerbang Yin dan Yang selalu bermusuhan. Oleh karena itu, penguasa gerbang Yin dan penguasa gerbang Yang tidak pernah rukun. Mungkinkah kau pikir kau bisa memprovokasiku karena aku belum pulih dari luka-lukaku? Master gerbang yang melirik Master gerbang Yin dengan ringan, dulu kau bukan tandinganku, dan sekarang pun kau bukan tandinganku. Bahkan jika aku terluka, jika aku ingin membunuhmu, kau tidak akan selamat. Percaya atau tidak, Anda, setelah mendengar ini, wajah penguasa Sekte Yin tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Luoxiu menyadari kejadian ini, dia tidak bisa tidak memiliki pendapat yang lebih baik tentang Master Klan Yang. Dia juga merupakan master dari garis keturunan yang sama. Master Klan Yang tampaknya sama dengan Master Klan Yin dalam hal kultivasi dan kekuatan. Di atas, baiklah, kita semua dari sekte yang sama, jangan bertingkah seperti musuh hidup dan mati saat kita bertemu. Pada saat ini, Master Sekte Langit dan Bumi berbicara, menatap Master Sekte Yang, selamat. Tampaknya retretmu telah efektif selama ratusan ribu tahun terakhir. Diperkirakan setelah beberapa saat, luka-lukamu akan hilang. Dapat pulih sepenuhnya. Begitu kata-kata itu keluar, semua Master Sekte lainnya segera menatap Master Sekte Yang. Mengenai tatapan ini, Master Gerbang yang tidak setuju dan berkata dengan tenang, ya, saya telah mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun setelah terluka. Siapapun berani melompat ke kepala saya dan menginjak gerbang yang kami. Sekarang luka saya akan pulih sepenuhnya. Jika ada yang masih ingin menekan garis keturunan Yang Men saya, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Sambil berbicara, Master Klan yang melirik Master Klan lainnya dengan sedikit tatapan dingin. Haha, jangan bahas masa lalu lagi. Pemulihanmu dari cedera adalah kebahagiaan besar bagi seluruh sekte kita. Penguasa Sekte Langit dan Bumi tengah berupaya meredakan keadaan, dan dia juga telah melihat penindasan sekte yang oleh cabang-cabang lain selama bertahun-tahun, tetapi karena kedudukannya, dia tidak dapat campur tangan begitu saja untuk menghentikannya. Baiklah, 10 murid muda, masing-masing pilih tempat duduk di ruang terbuka ini. Aku akan mengaktifkan formasi pola ilahi dan membiarkan kalian memasuki alam rahasia warisan. Master Sekte Langit dan Bumi segera mengganti topik pembicaraan ke 10 murid jenius yang hadir. Sungguh, setelah mendengarkan kata-kata Master Sekte Langit dan Bumi, hati Luoxiu tiba-tiba mulai menantikannya. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut wilayah rahasia warisan ini. Namun, kemunculan susunan pola dewa tingkat tinggi membuatnya sangat gembira. Alasan mengapa Sekte Langit dan Bumi kita membangun tempat ini adalah karena keberadaan susunan pola ilahi ini. Namun, setiap kali kita membuka susunan pola ilahi ini, banyak sumber daya dan harta karun yang terkuras. Seberapa banyak yang dapat Anda pelajari darinya tergantung pada Anda.
Setiap orang memiliki pemahaman dan takdirnya sendiri. Begitu formasi pola ilahi dibuka, Anda akan memasuki ruang khusus. Di ruang itu, pemahaman Anda tentang jalan yang telah Anda kembangkan akan menjadi sangat jelas, sehingga Anda dapat dengan cepat meningkatkan ranah Anda. Saat Sang Guru Langit dan Bumi selesai berbicara, Lu Hai dan Qin Yan di belakangnya melintas, masing-masing mencari tempat di ruang terbuka untuk duduk bersila, siap memasuki keadaan pencerahan. Pada saat yang sama, keturunan terkuat dari garis keturunan lainnya juga mengambil tindakan dan memilih posisi masing-masing. Tepat di sini, Luo Xiu tidak memilih posisi secara khusus. Dia hanya duduk bersila di tempat dan menunggu dengan tenang. Yan Wudi juga mengikuti dan duduk bersila di sebelah Luo Xiu. Adapun Guru Sekte Yang, dia berjalan di belakang Guru Sekte Langit dan Bumi. Para penguasa 4 meridian, ditambah penguasa Sekte Langit dan Bumi, 5 tokoh paling kuat di Sekte Langit dan Bumi, akan bergabung untuk membuka formasi pola dewa yang terukir di sini dan mewarisi alam rahasia. Ledakan, tiba-tiba, aura agung dan luas melonjak keluar dari tubuh Master Sekte Langit dan Bumi. Napas ini agung dan luas. Pada saat yang sama, Master Sekte Langit dan Bumi mengangkat tangannya, dan pecahan-pecahan alam muncul satu demi satu. Pecahan-pecahan ini relatif lengkap, dan setidaknya mengandung rahasia pencapaian besar alam. Tentu saja, tidak semua fragmen pembentuk dunia berada pada level leluhur. Sebagian besar fragmen pembentuk dunia berada pada level Raja Leluhur Agung. Namun, ketika jumlah fragmen pembentuk dunia level rendah terakumulasi hingga level tertentu, mereka dapat melewati pola ilahi. Evolusi formasi memadatkan level misteri jalan yang lebih tinggi. Berdengung, saat formasi pola ilahi diaktifkan, waktu dan ruang mulai berubah di ruang terbuka tempat Luo Xiu dan 10 orang lainnya berada. Seluruh ruang dipenuhi dengan sinar cahaya yang mengalir dalam berbagai warna, dan setiap sinar cahaya mengandung esensi dan misteri dari berbagai jalan. Anda dapat merasakannya saat Anda menyentuhnya dengan jiwa dan kesadaran Anda. Pada saat formasi pola ilahi dibuka, kesadaran jiwa Luo Xiu tersapu keluar dengan sangat kuat. Jari-jari telapak tangannya membuat segel di dadanya. Apa yang dia jepit bukanlah kekuatan magis Tao, tetapi segel pola ilahi. Dia menggunakan segel pola dewa dari metode Yuan Chang untuk berkomunikasi dengan formasi pola dewa tingkat tinggi ini, mencoba memahami rahasianya. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan bahwa jejak tertua di lautan kesadarannya mengirimkan gelombang. Dan gelombang fluktuasi ini kebetulan beresonansi dengan pembentukan pola ilahi tingkat tinggi ini. Hal ini membuat Luo Xiu tercengang, karena di masa lalu, merek paling kuno pun tidak beresonansi dengan formasi pola ilahi. Sekarang, untuk pertama kalinya, resonansi dengan formasi pola dewa muncul. Luo Xiu mengira itu mungkin karena formasi pola dewa tingkat tinggi. Susunan pola ketuhanan tingkat rendah tidak memenuhi syarat untuk beresonansi dengan merek paling kuno sekalipun. Luo Xiu juga menyadari dalam hatinya bahwa alasan mengapa Master Rune Dewa tingkat tinggi jarang ada, mungkin karena Master Rune Dewa Senior telah menyentuh level Rune Dewa yang dekat dengan asal, dan levelnya benar-benar berbeda. Dan pada saat merek kuno beresonansi dengan susunan pola dewa ini, Luo Xiu merasakan bahwa jiwa dan kesadarannya terintegrasi ke dalam susunan pola dewa ini. Sungguh perasaan yang luar biasa. Kesadaran jiwanya dapat bergerak bebas ke seluruh sudut susunan pola ketuhanan, dan ia dapat secara selektif memahami serta menyimpulkan berbagai misteri yang terkandung dalam susunan pola ketuhanan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan bahwa di bawah perisai formasi pola dewa, penolakan dan penindasan terhadapnya oleh tatanan jalan yang tak berujung juga menghilang. Pemahaman seperti monster tampaknya telah kembali, memungkinkannya untuk memahami berbagai jalan. Itu juga menjadi sangat jelas dan jernih. Dapat dikatakan bahwa dengan pemahaman Luo Xiu, jika dia berlatih sesuai dengan jalan umum, dia pasti telah menyadari pencapaian besar di dunia sejak lama. Kini setelah belenggu itu terlepas, bagaikan tumpukan rambut tebal, aku merasakan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam hatiku. Ledakan, tiba-tiba, gelombang dahsyat yang dahsyat merasuki seluruh formasi pola ilahi, menciptakan ruang khusus. Ruang ini disebut sebagai wilayah rahasia warisan. Sumber fluktuasi di jalan tersebut adalah pecahan-pecahan alam yang terlempar ke dalam formasi pola ilahi ini. Selain banyaknya pecahan pembentuk dunia yang diambil oleh Master Sekte Langit dan Bumi, para master dari setiap garis keturunan juga banyak berkontribusi, hanya untuk memungkinkan 10 murid terkuat di antara mereka meningkatkan kekuatan mereka ke yang terkuat sebelum pergi ke negara reruntuhan kuno. Karena kesadaran jiwa Luo Xiu hampir menyatu dengan seluruh susunan pola dewa, dia dapat dengan jelas merasakan setiap perubahan halus pada susunan pola dewa ini. Segala macam wawasan hebat dan misteri yang terkandung dalam fragmen Chengji, yang tertarik oleh jiwa dan kesadarannya, menyerbu masuk seperti orang gila. Selain hukum tertinggi,
Ia mencakup hampir semua jenis misteri. Alasan mengapa hukum tertinggi harus dikecualikan adalah karena tingkat jalan agung yang terkandung dalam hukum tertinggi terlalu tinggi. Tepatnya, tingkat hukum tertinggi bukan lagi aturan, tetapi semacam antara aturan dan ketertiban. Sebab begitu hukum tertinggi keluar, aturan dapat diubah secara paksa. Namun jika dibandingkan dengan keteraturan, masih jauh tertinggal. Semuanya berawal dari alam Luoxiu sendiri yang belum memadai. Selain metode tertinggi, metode naga petir milik Luoxiu sesuai dengan jalan petir. Teknik pupil mata iblis Shen Luo berhubungan dengan jalan kehancuran. Daluofa berhubungan dengan jalan kekuatan. Metode Yuan Chang sesuai dengan jalan pola ketuhanan. Metode bulan kuno sesuai dengan jalan waktu dan ruang. Metode Shuro sesuai dengan jalan pembunuhan. Cara menelan minuman beralkohol sesuai dengan jalan menelannya. Garis keturunan emas, seperti Daluofa, juga berhubungan dengan jalan kekuasaan. Pada saat yang sama, ada juga ilmu pedang dari metode suci 9 kesengsaraan. Inilah berbagai jalan yang sedang dijalani Luoxiu, dan dia telah memadukan wawasan dari banyak jalan menjadi satu. Mengubahnya menjadi pecahan pembentuk dunia yang tertanam jauh di dalam alisnya. Pada saat ini, di bawah bimbingan jiwa dan kesadaran, banyak wawasan hebat muncul dalam pikiran satu demi satu. Selain banyak praktik Tao yang dipraktikkan Luoxiu sendiri dan misteri yang terkandung dalam Taoisme yang sesuai dengan garis keturunannya. Kesadaran akan dua jalan hidup dan mati pun muncul dalam benaknya. Hal ini membuat Luoxiu tiba-tiba teringat pada manik kehidupan dan kematian. Meskipun mutiara kehidupan dan kematian tidak lagi menjadi harta karun saat berada di dunia peri. Namun sejak awal, jiwanya dalam kehidupan ini menyatu dengan mutiara kehidupan dan kematian. Ini juga berarti bahwa dari awal hingga akhir, jiwanya sebenarnya dicap dengan dua jalan kehidupan dan kematian. Hal ini membuat Luoxiu juga berpikir tentang kemampuan pemulihan tubuh fisiknya yang kuat. Bukankah ketangguhan seperti ini adalah kekuatan pemulihan di jalan kehidupan? Dan dia dapat menggabungkan teknik pupil mata iblis Shen Luo dan mengubahnya menjadi teknik pupilnya sendiri. Bukankah jalan kehancuran yang terkandung di dalamnya sama dengan misteri jalan kematian? Banyak wawasan terus mengalir di dalam hatinya, membuat tubuh Luoxiu dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berisi jalan yang berbeda. Akhirnya, banyak sinar cahaya dari jalan besar akan mengalir ke alisnya, menyerbu ke lautan kesadarannya, dan bergabung ke dalam pecahan-pecahan dunia. Setiap jalan tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, mereka bergabung bersama dan mencoba berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, dengan tujuan melampaui batas. Sambil memahami banyak misteri jalan tersebut, kesadaran jiwa Luoxiu yang terpisah masih terintegrasi dan terbenam dalam lautan misterius susunan pola dewa tingkat tinggi, dan dia memahami misteri pola dewa tingkat tinggi. Kesadaran jiwanya terintegrasi dengan formasi. Saat pemahamannya tentang formasi pola ketuhanan tingkat lanjut ini secara bertahap semakin dalam, kesadaran jiwanya juga dapat melakukan beberapa trik dalam formasi pola ketuhanan ini. Misalnya, ada banyak misteri jalan agung yang terintegrasi dalam pembentukan pola ilahi. Luoxiu dapat membuat jalan misterius ini mengalir ke arah tertentu melalui daya tarik kesadaran jiwa. Misalnya, jika Luoxiu membutuhkan beberapa jenis wawasan Dao, dia akan menarik lebih banyak misteri Dao ke arah tubuhnya sendiri. Akan tetapi, dia tidak dapat mencerna begitu banyak misteri mendalam sendirian, jadi dia tidak ingin terlalu serakah. Selain itu, Luoxiu juga dengan sengaja mengungkap sebagian misteri jalan kekuatan ke lokasi Yan Wudi. Tiba-tiba, Luoxiu memperhatikan Han Kun. Apa yang dipraktikkan Han Kun adalah jalan Yin Yang, tetapi Luoxiu mengambil misteri jalan Yin Yang dan membawanya ke arah lain. Meskipun kesadaran jiwa Han Kun juga dapat merasakan jalan Yin Yang, dan dia juga ingin memahami misteri jalan Yin Yang, dia menghadapi banyak hambatan, yang seringkali mengganggu pemahamannya dan sangat mengurangi efeknya. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Setiap kali Anda membuka alam rahasia warisan ini, tidak butuh waktu lama. Hingga 3 hari kemudian, Master Sekte Langit dan Bumi serta Master 4 Meridian menatap penuh harap ke area yang diselimuti cahaya tak berujung. Ketika hari kelima berlalu, wilayah rahasia warisan masih terbuka. Hal ini membuat Master Sekte Seng mengerutkan kening. Saya ingat bahwa setiap kali alam rahasia warisan dibuka, itu hanya berlangsung selama 3 hari paling lama. Bagaimana mungkin itu berlangsung selama 5 hari kali ini dan belum berakhir? Saya juga merasa agak aneh, tetapi dengan kultivasi kita dapat mengguncang susunan pola ilahi ini, tetapi kita tidak tahu apapun tentang pola ilahi. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan melukai para murid di dalam, jadi kita tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Wajah Lord of Deathgate juga sedikit berubah. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Mungkin saja seseorang telah menyerap banyak misteri dan belum mencernanya sepenuhnya, jadi butuh waktu yang lama.
Master Sekte yang berkata dengan tenang. Kami berlima telah memasuki alam rahasia warisan saat itu, jadi kita semua harus tahu bahwa setiap orang dapat menyerap misteri yang berbeda berdasarkan pemahaman dan kesempatan yang berbeda. Beberapa orang dapat menyerap lebih banyak, beberapa orang menyerap lebih sedikit, dan selama satu orang belum sepenuhnya mencerna misteri jalan tersebut, formasi pola ilahi ini tidak akan hilang. HMPH, apakah kamu pamer bahwa kamu telah menyerap lebih banyak misteri jalan agung saat itu? Penguasa Sekte Yin mendengus dingin. Saya baru keluar dalam 3 hari, tetapi misteri jalan agung yang diserap seseorang butuh waktu 5 hari untuk dicerna. Belum lagi saya, bahkan Master Sekte, saya tidak bisa dibandingkan. Master Sekte yang tidak memperhatikan Sekte Yin. Sebaliknya, dia menatap Master Sekte Langit dan Bumi sambil tersenyum. Kau benar, menurutku Luo Xiu sangat mungkin. Lagi pula, dia baru berlatih kurang dari 20.000 tahun dan memiliki potensi terbesar, kata Master Sekte Langit dan Bumi dengan mata berbinar. Pada saat ini, di alam rahasia warisan dalam formasi pola dewa, Lu Hai, Qin Yan dan yang lainnya telah benar-benar mencerna misteri jalan yang telah mereka serap, dan alam mereka masing-masing juga telah membuat terobosan dan kemajuan. Namun karena formasi pola ilahi belum menghilang, mereka hanya bisa diam di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Adapun alasan mengapa warisan rahasia alam ini tertunda begitu lama, tentu saja itu adalah alasan Luo Xiu. Karena terlalu banyak jalan yang harus ia pahami. Dan jumlah misteri dari jalan yang ia serap juga sangat mencengangkan. Metode naga petir, rahasia ketiga, amarah petir. Ketika naga guntur marah, semuanya hancur. Seiring meningkatnya ranah Dao, Luo Xiu juga menyimpulkan metode naga guntur ke tingkat misteri yang lebih tinggi. Selain teknik naga guntur, Daluo Fa juga akhirnya berhasil menerobos dan memahami misteri tingkat keempat, Daluo Sen Gangjin. Dengan berkah dari Daluo Sen Gangjin, jalan kekuasaan dapat dijalankan menjadi lebih kuat dari Daluo Spiral Jin. Selain itu, ada metode bulan kuno, metode Yuan Chang, dan metode suci 9 kesengsaraan, yang juga telah membuat beberapa kemajuan. Beberapa teknik Tao yang diintegrasikan ke dalam garis keturunan dan digunakan untuk dilakukan dan berkembang dengan kekuatan garis keturunan juga berkembang pesat, memungkinkan Luo Xiu untuk mengerahkan kekuatan tempur yang lebih kuat dengan bantuan garis keturunan fisiknya. Tingkat kultivasinya masih pada tahap awal pencerahan tingkat ke-8. Namun berdasarkan aslinya, karena kemajuan pesatnya dalam memahami alam jalan besar, keseluruhan kekuatan tempurnya pun telah meningkat pesat. Tanpa disadari, hari ke-10 telah berlalu. Cahaya formasi pola ilahi masih belum menghilang, yang membuat Master Sekte Langit dan Bumi serta Master 4 Meridian tidak dapat duduk diam. Karena situasi ini terlalu abnormal. Dalam sejarah masa lalu, alam rahasia warisan hanya bisa dibuka paling lama 3 hari, dan cahaya formasi pola ilahi akan menghilang. Tetapi sekarang telah berlalu 10 hari, dan perbedaannya lebih dari 3 kali lipat. Tidak akan terjadi apa-apa, wajah penguasa gerbang kematian tampak sedikit jelek. Kali ini, sekte kematian mereka berada di dasar konferensi langit dan bumi, dan sumber daya yang dapat mereka alokasikan jauh lebih sedikit. Jika terjadi kesalahan dengan 2 murid paling elit, sekte kematian mungkin benar-benar hancur total. Mungkin juga Yang Men sebelumnya. Jangan bicara omong kosong. Susunan pola ilahi ini sudah ada sejak lama. Sekte langit dan bumi kita dibangun di sini karena susunan pola ilahi ini. Karena susunan pola ilahi inilah sekte langit dan bumi kita bisa berada di sini. Berdiri di dunia virtual, bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak pernah ada situasi atau masalah apapun, dan kali ini pun tidak akan terjadi. Kata Master Sekte Langit dan Bumi dengan suara yang dalam. Sebenarnya, dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, formasi pola ilahi ini sangat penting bagi Sekte Langit dan Bumi. Dia tidak ingin ada masalah, baik itu formasi pola ilahi itu sendiri maupun ke-10 murid di dalamnya. Jika dipikir-pikir menurut cara berpikir normal, itu berarti seseorang telah menghabiskan 10 hari dan belum menyerap misteri jalan tersebut. Maka misteri jalan yang telah diserap orang ini benar-benar mengerikan. Master Sekte yang menyipitkan matanya dan berkata, apa yang paling dinantikannya adalah Luo Xiu. Setelah mendengar kata-kata ini, Master Sekte Langit dan Bumi serta 3 master garis keturunan lainnya juga mengecilkan pandangan mereka. Anda harus tahu bahwa mereka tinggal di sana selama 3 hari dan menyadari pencapaian besar dunia. Beberapa orang tinggal di sana selama 10 hari dan masih belum mencernanya sepenuhnya. Rahasia mendalam yang mereka serap benar-benar mengerikan, meskipun mereka tidak mencapai tingkat kesempurnaan. Namun setidaknya pada level Chengji Dacheng, ia dianggap relatif kuat. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara Dacheng alam dan Dzogchen alam. Jika dipecah, ia juga dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak,
tetapi hanya sedikit orang yang membaginya dengan cara ini. Tahap awal berarti Anda baru saja menyadarinya, tahap tengah berarti Anda telah menyadarinya hingga taraf tertentu, tahap akhir berarti Anda telah menyadarinya hingga taraf yang mendalam, dan tahap puncak berarti Anda sudah sangat dekat dengan taraf selanjutnya. Namun, sebulan telah berlalu dan pembentukan pola ilahi masih belum hilang. Kini, apalagi Master Sekte Langit dan Bumi serta yang lainnya, Master Sekte yang pun tidak bisa tinggal diam. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa menghancurkan formasi ini dengan paksa. Alis penguasa gerbang Yin berkedip, dan sebuah pagoda hitam muncul lalu menghilang, bersiap menyerang susunan pola dewa secara langsung. Pembentukan pola ilahi tingkat tinggi setara dengan tingkat leluhur. Dan kelimanya, ditempatkan pada tingkat leluhur, semuanya berada di atas tingkat kultivasi ke-12. Saya belum mengambil tindakan sebelumnya karena saya khawatir jika saya dengan paksa menghancurkan formasi tersebut, saya akan melukai para pengikut di dalam. Tapi sudah sebulan berlalu, dan mereka benar-benar tidak bisa diam saja.